Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi isu KLB. Terseret dengan isu tersebut, relawan Jokowi meminta usut tuntas dugaan korupsi luar biasa dari Muldoko. Pada bulan-bulan lalu, nama kepala KSP Muldoko memang terseret dalam isu dugaan kudeta Partai Demokrat. Muldoko sendiri disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong terjadinya Kongres Luar Biasa atau KLB sebagai langkah melengsarkan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono dari tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Muldoko telah membagikan dana awal sebesar 25% kepada sejumlah kader Partai Demokrat dan memutuskan untuk memuluskan gerakan kudeta tersebut. Selanjutnya, Muldoko akan memberikan dana sisa dari pembayaran jika memang dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Selasa 9 Februari yang lalu, Partai Demokrat melalui Andi Arief berkicau di lini Twitter pribadinya mewanti-wanti agar uang korupsi luar biasa atau KLB Jiwasraya tidak ikut mengalir ke kudeta luar biasa. Uang korupsi luar biasa atau KLB Jiwasraya jangan sampai mengalir ke kudeta luar biasa. Begitu tulis Andi Arief. Hasil penelusuran redaksi, nama Muldoko juga disebut-sebut terindikasi dalam dugaan mega skandal korupsi Jiwasraya dan juga Asabri. Keterkaitan Muldoko dalam kasus Jiwasraya diungkap oleh Koordinator Nasional Relawan Poros Ben Hill, Jokowi Ma'ruf Aznil Tan. Menurut Aznil lagi, Jokowi harus segera mempersilahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Muldoko atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri. Jangan-jangan rilis SBY tentang korupsi Jiwasraya mengatakan ada aliran dana pada pemilu 2019 itu ada benarnya. Bisa jadi sebuah perbuatan yang tidak terkonfirmasi ke Jokowi atau konspirasi busuk dimainkan untuk memojokkan Jokowi. Mengingat Hari Prasetyo adalah anak buahnya dan memiliki hubungan baik sejak dia sebagai Panglima TNI. Ada kemungkinan Muldoko memanfaatkan statusnya sebagai wakil TKN dan kepala KSP untuk meraup keuntungan pribadi. Tidak sulit baginya memerintahkan anak buahnya, Hari Prasetyo, yang mengetahui rahasia keuangan Jiwasraya untuk mengeruk keuntungan di air keruh. Ini harus diungkap penegak. Begitu bebernya. Dugaan keterlibatan Muldoko dalam skandal kasus Asabri juga dibeberkan Ketua Dewan Pembina Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ, Haidar Alwi. Dalam sebuah tulisan berjudul Muldoko dan Menantu Petinggi Negara dalam skandal Asabri, Haidar Alwi membeberkan sepak terjang Muldoko di Asabri. Sumber terpercaya menyebut salah satu dugaan keterlibatan Muldoko yakni adanya transaksi dengan seorang berinisial BN, menantu petinggi negara. Konon dari sinilah Muldoko kemudian berhasil merangsek masuk ke istana untuk menggeser posisi Teten Mas Duki sebagai kepala KSP. Muldoko berperan dalam mencairkan dana sejumlah 1 triliun rupiah dari PT Asabri untuk BN melalui perusahaan Janadi Investama yang berlokasi di sekitar Cilandak Town Square atau Citos, Jakarta Selatan. Diketahui partai koalisi pemerintah di DPR RI kompak menolak dibentuknya Pansus Jiwasraya dan Asabri. Apakah karena tidak ada apa-apanya atau karena ada apa-apanya? Siang ini, Muldoko dikabarkan mundur. Apakah benar? Orang istana pun buka suara. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Jenderal TNI Muldoko dikabarkan akan mengatakan pengunduran dirinya pada siang ini, Jumat 9 April. Kabar itu beredar seiring tersebarnya undangan kepada media untuk hadir dalam jumpa pers yang akan dilakukan Muldoko di lobi Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan. Jumpa pers akan digelar usai sholat Jumat tepatnya pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Menanggapi kabar tersebut, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mohtar Ngabalin, hanya tertawa saat dikonfirmasi. Dia meminta waktu sejenak untuk memberi jawaban. Tunggu sebentar ya. Kasih waktu sebentar. Tuturnya sambil tertawa, kembali ditanya soal kemunduran Muldoko. Sementara itu, juru bicara Joko Widodo, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal jumpa pers yang akan digelar Muldoko. Aku belum tahu karena ini KSP.
tuturnya saat dihubungi beberapa saat lalu. Senada itu, staf khusus Presiden Jokowi Dini Purwono juga mengaku tidak tahu tentang acara jumpa pers tersebut. Dia bahkan belum mendapatkan info terkait dengan rencana Muldoko untuk mundur. Saya juga belum mendapat info apa-apa terkait hal itu, tegasnya pada redaksi. Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Muldoko akan menggelar konferensi pers pada siang hari ini, namun belum dijelaskan secara detail mengenai hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh Muldoko. Jumpa pers itu digelar di Gedung Bina Geraha Jumat 9 April siang ini. Dari informasi yang dihimpun, konferensi pers biasanya seputar tugas Muldoko sebagai KSP. Akan ada pejabat KSP lain yang juga mendampingi Muldoko. Nama Muldoko belakangan ini memang kerap menjadi perbincangan publik. Muldoko ditunjuk menjadi ketum lewat agenda yang disebut Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun kemudian pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan kubu Muldoko. Alhasil kepengurusan ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lah yang diakui oleh pemerintah. Di sisi lain, Muldoko juga masih menjalankan tugasnya sebagai seorang KSP. Terbaru, Muldoko berbicara mengenai penyelesaian sengketa tanah atau konflik agraria. Muldoko mengajak Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau LBH HKTI ikut membantu memediasi sengketa tanah. Untuk itu, jajaran pengurus LBH HKTI juga harus segera membangun sinergi dengan para pihak yang terkait di dalam maupun di luar pemerintahan untuk menyelesaikan konflik agraria. Tutur Muldoko dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 8 April yang lalu. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2021, KSP telah menerima laporan 1041 kasus konflik agraria. Dari sejumlah itu, 105 kasus atau 10,08% diantaranya memperhadapkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat, khususnya para kaum tani di pedesaan. Kini rata-rata penguasaan tanah oleh petani berada di bawah 0,5 hektar per keluarga. Kecenderungannya makin banyak petani kehilangan tanah karena berbagai faktor. Ketika akses atas tanah semakin kecil, kesejahteraan petani dan juga warga desa menjadi taruhannya. Jelas Muldoko.